The Flash. Nih. Halo The Flash. Bentar ya, aku telepon lagi ya. Halo. Halo. Ya, Halo, Ben. siapa yang mau ditelepon lagi? Kami atau siapa? Enggak, tadi lagi telepon masuk, udah saya putus. Oke. Begini. Pak. Di depanmu sudah ada dua narasumber. Satu namanya hamba Allah, itu dari Muslim, dan saya dari Kristen. Kamu mau bertanya kepada siapa? Kepada hamba Allah lah dulu. Oke, berarti hamba Allah dipersilakan. Saya Oke. Selamat malam, Pak. Pak siapa nih? Pak hamba Allah. Sesuai nama aja ya. Ya. Pak, saya mau diskusi aja nih kan sebagai umat Kristen untuk menanyakan tentang Nabi Muhammad. Ya, halo? Ya. Ya, menurut Al-Quran, Pak, dan menurut yang sepengetahuan Bapak, Nabi Muhammad itu pernah ketemu dengan Tuhan nggak? Sepenjelasan di Al-Quran, di hadis, Nabi Muhammad ketemu dengan Tuhan waktu ke Sidratul Muntaha, naik ke atas. Kapan itu, Pak? Waktu naik ke atas aras, waktu ada dapat perintah sholat. Oh gitu. Berarti waktu dia di Gua Hira itu belum ketemu sama Tuhan ya? Waktu itu menurut riwayatnya dia bertemu sama Jibril, bukan sama Tuhan gitu kan. Ya tapi itu kan atas dasar perintah Tuhan. Ya ceritanya seperti itu sih, begitu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma diskusi, nggak ada di sini, nggak ada benar salah, Pak. Kita hanya sharing mengenai pertanggungjawaban tentang apa? Tentang kenabiannya Muhammad menurut versi Quran, dan kita nggak bisa mengadilin Bapak kan. Yang saya tanyakan menurut Quran. Jadi bukan berarti saya menyudutkan atau apa. Betul-betul ingin bertanya gitu loh, Pak. Maksudnya. Iya. Oke, diskusi ya. Oke, Pak. Jadi waktu di Gua Hira itu bukan ketemu sama Tuhan ya? Ya, seingat saya sih begitu, penjelasan para ulama. Jibril. Jangan menurut ulama, Pak, menurut Al-Quran lah. Kalau ulama bisa salah kan. Quran kan patokannya Quran yang paling tinggi kalau di Islam ya. Ulama juga, Pak. Itu dari Al-Quran juga. Iya, paham. Maksud saya itu di Quran, menurut di Quran. Kalau di ulama ngomong tapi nggak ada di Quran, itu kan nggak bisa kita terima, Pak. Benar nggak? Betul, tapi selama ini yang saya dengar ulama dari Quran semua. Kalau nggak dari Quran pasti banyak protes gitu loh. Iya, saya setuju. Maksud saya, berarti menurut Quran beliau tidak pernah ketemu dengan Tuhan di Gua Hira, Pak ya? Ya. Ketemunya sama malaikat Jibril. Ya. Dari mana tahu beliau bahwa itu malaikat Jibril, Pak? Waktu itu kan malaikat Jibril yang datang terus bilang saya Jibril, begitu. Makanya dia tahu itu Jibril. Oh, berarti Nabi pertama kali sebelum mengenal Tuhan mengenal Jibril dulu. Baru Jibril kasih tahu tentang Tuhan gitu. Kurang lebih seperti itu. Waktu itu kan perintah awal ucapan Jibril tuh Iqra katanya kan. Gitu. Iya, betul. Berarti beliau sebelum mengenal Tuhan mengenal Jibril dulu, Pak ya? Iya. Artinya beliau tahu tentang Tuhan dari Jibril. Ya, seperti itu. Berarti sebelum ketemu Jibril, beliau belum tahu tentang Tuhan. Awalan itu kalau tahu tentang Tuhan dalam konteks apa dulu nih? Kalau dalam konteksnya menurut Quran, Pak, menurut Quran. Ya, menurut Quran kan tidak diceritain nih si Nabi Muhammad nih tidak dikasih tahu di Al-Quran apakah dia sudah mengenal Tuhan atau tidak, tapi kita bisa mengambil bahwa dia sebenarnya sudah mengenal Tuhan gitu kan. Karena dari sebelum-sebelumnya itu Nabi Muhammad diceritakan cara hidupnya dan lain sebagainya itu sesuai dengan perintah Tuhan kan gitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya dia udah tahu ada Tuhan gitu kan, tapi belum mengenal dalam artian mungkin belum melihat. Gimana ya, saya juga kurang bisa menjelaskan lah kalau dalam hal itu. Ya nggak apa-apa. Maksud saya kalau nggak bisa jelasin juga nggak apa-apa. Cuman maksud saya berdasarkan yang Bapak ketahui di Al-Quran, apakah Nabi Muhammad sudah pernah mengenal Tuhan sebelum bertemu dengan Jibril? Sudah.
Udah pernah. Di mana, Pak? Ada Hmm. ayatnya nggak di Quran? Kalau misalkan dikasih referensi ke kita. Ya kan saya udah bilang tadi, Nabi Muhammad sudah melakukan semua perintah Tuhan. Pasti kan dari uh, bapaknya, dari ibunya kan pasti dia mengenal Tuhan begitu, Pak. Oh, berarti bapak Dari beliau udah pamannya. mengenal Tuhan berarti. Iya, itu dari kakeknya juga Abu Mitolib siapa namanya gitu kan. Dari kakeknya kan juga mengajarkan kepada Nabi Muhammad begitu. Oh, berarti sudah Islam, Pak. Belum Berarti Muhammad Islam. itu belum Islam tapi mengenal Tuhan. Islam itu kan baru turun saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi begitu. Oh, begitu Jadi ya. gini loh Pak, gini lah lebih simpelnya. Beda antara Islam, ya Islam itu kan artinya tunduk ya. Ya, Islam dan penundukan diri lah. Islam ajarannya yang saya maksud ya. Islam dalam Mm-mm. ajarannya dan mengenal Tuhan itu suatu hal yang berbeda. Maksudnya berbeda turunnya. Islam itu turunnya waktu Nabi Muhammad sudah diangkat kenabian. Lalu Allah Berarti tidak ada dari Oke. Allah itu tidak ada dari dulu kan gitu. Ya, betul. Itu menurut definisinya Islam, Allah udah ada dari awal-awal lah karena dia Maha Pencipta kan. Ya. Ya, cuman maksud saya berdasarkan kan kita artinya harus segala sesuatu ada dalilnya. Kalau yang saya tahu ya menurut Islam harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil berarti nanti itu pendapat manusia berarti kan. Nah, ya maksud saya berarti kalau menurut keterangan Bapak tadi berarti manusia yang pertama menjadi Islam itu adalah Nabi Muhammad. Manusia yang pertama menjadi Islam. Islam itu artinya tunduk, semua orang sebenarnya udah Islam, Pak. Oh, berarti orang-orang Tapi Quraisy itu udah Islam semua sebelum Muhammad. Islam gini apa ya? Nih, ini saya Oke. sebenarnya kurang paham pertanyaan Bapak tuh arahnya kemana, poinnya kemana, gitu kan? Islam itu artinya tunduk. Itu pertama dulu yang kita harus pahami. Islam itu artinya Iya. tunduk. Dan orang-orang sebelum Oke. Nabi Muhammad dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah tunduk, orang-orang yang tunduk. Kalau orang Quraisy dikatakan Islam, lihat dulu mereka apakah benar melakukan pekerjaan seperti yang diperintahkan Tuhan atau tidak. Kalau tidak dilakukan perintah Tuhan, ya berarti kafir kan gitu. Kalau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, artinya Islam, tunduk gitu kan. Tapi Oh. ajaran Islam dan pengenalan akan Islamnya itu sendiri baru diajarkan saat ada Nabi Muhammad. Seperti itu, Pak. Oh, berarti ajaran Tuhan itu udah ada sebelum Islam ada. Sudah ada, bukan sebelum Islam ada. Islam itu artinya tunduk, ya kan? Iya, Ajar oke. Islam itu artinya tunduk. Tapi pengajaran tentang Islam itu yang kalau Nabi Muhammad, jadi gini Pak ya, sebelum saya berlanjut, masing-masing Mm-mm. Nabi itu punya syiar namanya. Syiar itu Iya. artinya ajaran. Yang namanya Allah itu mengajarkan kepada manusia itu satu-satu secara bertahap. Islam itu dibilang, Al-Quran itu dibilang ajaran pelengkap ya kan, kitab pelengkap dari semua kitab. Ajaran yang Maksudnya kitab paling sempurna, Pak, bukan pelengkap, dia sempurna, paling sempurna dari kitab yang lain, iya, menyempurnakan kitab yang lain. sempurna karena apa? Sempurnanya karena melengkapi kan seperti itu. Karena Oh, semua gitu. dari Karena kitab-kitab yang dulu kan ada gitu. Itu makanya dibilang sempurna. Oh, berarti udah ada kitab sebelum sebelum Al-Qur'an ada udah ada kitab. Ya memang. Kan ada Berarti kitab Muhammad sempat Taurat, Zabur. Iya, berarti beliau sempat mempelajari kitab sebelum Quran ada, berarti beliau sudah sempat mempelajari kitab sebelumnya, begitu. Kalau itu saya tidak tahu karena saya belum pernah baca. Mungkin ada gitu kan. Ya saya juga punya Oh iya. terbatasan ilmu masalah itu. Cuma saya rasa apa yang diajarkan dari nenek moyangnya kan, namanya nenek moyang Nabi kan selalu suci ya kan gitu. Berarti pas Iya. diajarinnya masih sesuai dengan ajaran nabi-nabi yang terdahulu, masih murni ajarannya Allah lah gitu, ajaran Tuhan. Iya. Iya, Mm-mm. iya. Berarti di Arab pada saat itu selain Muhammad sudah ada orang lain yang tunduk, Pak ya? Waktu itu Kan ya ada kan beliau dari beliau hadir. keluarganya. Ya, beliau kan dari suku Quraisy ya. Mm. Nah, suku Quraisy sementara yang saya tahu kan pada saat itu mengalami zaman jahiliyah yang disebut dengan masih menyembah berhala ya. Ya, Termasuk orang tua beliau juga kan menyembah berhala, benar nggak? enggak kalau orang tuanya. Orang tuanya nggak, Enggak. udah kenal Tuhan. Ya, karena dari Abu Mitolib itu kakeknya. Kakeknya Jadi itu gini ya Pak. agak oke. Jadi gini ya Pak ya sebenarnya itu. Kan namanya orang garis keturunan nih.
Mereka itu orang-orang yang mengerti akan Allah, makan Tuhan, mereka radikal terhadap dirinya sendiri. Walaupun seluruh isi di kota itu adalah orang yang kafir, belum tentu mereka juga kafir kan? Maksudnya pasti adalah salah satu orang yang tidak kafir kan, seperti itu maksudnya. Kakeknya itu masih menjaga ajaran Nabi Ibrahim dari awal gitu. Ya maksud saya Pak, kan kita saya kan nggak tahu nih menurut cerita di Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Apakah sudah berarti dia kan hidup di situ bukan bersebatang kara kan, pasti ada orang yang lain. Ya, yang menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan saya adalah beliau kan umur 40 tahun menyatakan diri sebagai nabi, ya kan? Iya. Dan waktu umur 40 tahun itu dia bertemu dengan Jibril. Dari Jibril dia tahu tentang Tuhan. Berarti Bapak bilang tadi sebelum dia ketemu Jibril dia udah tahu Tuhan ya? Iya. Benar nggak? Dia tahu tentang Tuhan dari orang-orang di sekitarnya, Pak. Oh, saya paham nih sekarang pertanyaan Bapak. Jadi gini loh Pak. Tadi sebenarnya saya rada bingung juga saya menjawab apa adanya dari pertanyaan Bapak. Ya nggak apa-apa. Ini cuma diskusi kok Pak, diskusi. Jadi menurut Bapak kan nanti menurut yang Muslim yang lain bisa jadi referensinya lain lagi kan? Benar nggak? Kalau ini pendapat saya ya yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis yang saya baca. Kan Allah pertama kali itu mengutus Nabi Muhammad ini menjadi nabi, mendatangkan malaikat Jibril untuk mengajarkan Islam, ya kan? Sebelum awal-awal Nabi Muhammad pada dasarnya sudah mengenal Allah, ya kan? Udah tahu ya? Udah tahu karena cuma Nabi Muhammad tidak tahu cara mengajarkan kepada orang lain kan seperti itu. Makanya disebutkan dia nabi yang ummi. Ummi itu bodoh karena tidak bisa baca dan tulis kan begitu. Nah kemudian diturunkanlah Jibril untuk mengajarkan Nabi Muhammad bagaimana cara memperkenalkan Allah. Makanya Iqra itu bukan kita membaca Al-Quran. Karena waktu Iqra itu dia tidak Jibril tidak menunjukkan bacaan apapun, tidak. Tapi Jibril memberitahukan kepada dia Iqra supaya membaca di daerah sekitarnya ada batu, ada kayu, ada apa. Ini siapa yang buat? Maksudnya gitu loh. Mengajarkan tentang mengenalkan Tuhan gitu loh. Iyalah seperti orang filsafat lah. Dia lihat matahari ini kok bisa ada gitu. Bertanya terus gitu ya. Sampai nanti mentoknya ke Tuhan larinya gitu. Ya, tapi saya kurang setuju kalau misalnya itu dibilang filsafat. Karena itu sebenarnya dari Nabi Ibrahim sendiri gitu kan. Tentang matahari itu apa, kok bisa ada matahari dan sebagainya. Nah di situ juga Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah seperti itu, diajarkan oleh Jibril seperti itu untuk mengenal Tuhan, untuk supaya bisa diajarkan kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang di sekitarnya nanti, begitu loh Pak. Gitu. Jadi kalau berarti beliau sudah menerima ajaran dari orang lain ya. Berarti yang mengajarkan beliau tentang Tuhan itu dari orang lain dulu ya? Ya dari Abu Muthalib kan pasti kakeknya itu. Iya kakeknya itu yang mengajarkan dia tentang Allah. Iya. Tentang Allah atau tentang apa Pak? Tentang Tuhan? Tentang Allah, tentang Tuhan ya sama Bang. Pak. Oh ya, berarti kata-kata Allah itu udah ada sebelum, artinya Muhammad itu tahu Allah dari kakeknya tadi ya, Abu Muthalib. Ya, karena kakeknya kan dari keturunan juga si Ismail. Ismail kan anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngajarin pasti turun menurun kan gitu. Iyalah maksud saya situasional waktu zamannya Nabi itu kan zaman jahiliyah. Pada saat zaman jahiliyah itu kan Nabi lahir. Berarti waktu Nabi lahir kan dia mulai kecil sampai besarnya gitu. Berarti dia sudah diajarin tentang Tuhan dari orang lain kan? Dari kakeknya, bukan dari orang lain, dari kakeknya. Iyalah kakeknya itu maksudnya di luar dirinya. Berarti dia sebelum terima wahyu sebenarnya udah tahu tentang Tuhan ya? Ya sebenarnya udah tahu. Udah tahu ya berarti ya. Artinya yang mengajarkan beliau tentang Tuhan orang lain, kakeknya kan? Halo? Ya. Halo, kedengaran? Halo. Hamba Allah. Suaranya The Flash kedengaran, suaranya Hamba Allah kedengaran. Hamba Allah, apakah mendengar suara kami berdua? Halo? Halo. The Flash,
Karena hamba Allah suaranya nggak ada, ini saya istirahatkan dulu dirimu ya. Gimana? Oh iya, silakan. Sudah ada. Itu Mbak Allah sudah bisa mendengar kami berdua? Iya, sinyalnya terputus, sorry Bang. Iya. Masih ada yang mau ditanyakan The Flash? Kalau nggak ada, biar kita kasih kepada si Sasuke. Ya itu saja sih. Berarti kalau menurut yang saya tangkap kan seolah-olah beliau itu Nabi Muhammad itu mengenal Tuhan setelah dia ketemu dengan Jibril. Ternyata sebelumnya itu juga berarti sudah ada orang lain yang mengajarkan Nabi tentang Tuhan ya. Kakeknya gitu ya Pak Abu Talib ya Pak Abu Talib ya. Iya. Oke, sip. Terima kasih The Flash. Karena ini hanya diskusi, jangan apa ya. Dan karena sudah selesai, saya kurangi beban room ya. Saya kick dulu atau nanti langsung leave kawan-kawannya.